Apakah kemudian setelah 23 tahun di usia Nabi 63 tahun ketika beliau memilih ila rafiqil a'la, apakah cahaya itu dipadam? Tidak. Cahaya itu sudah ditanam dalam dada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur dengan lisan, kita bersyukur dengan hati keyakinan, dan kita bersyukur dengan amal perbuatan. Inilah 3 syarat seorang mukmin dikatakan sempurna, bersyukur pada Allah Tuhan semesta alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Fadilatul Mukarram Profesor Dr. Haji Sa'id Amin Siraj hafizahullah ta'ala, seluruh pengurus besar Nahdlatul Ulama, para syuriah Tanfidi, Al-Mukarram Haji Abdul Mannan hafizahullah ta'ala, Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Bapak Haji Agus Salim, para tuan guru, para romo yai, itu bagus ajudan yang tidak mampu kami sebutkan, para habaib, para masyayikh, seluruh warga Nahdliyin, Nahdliyat, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, hafizakumullah jami'an. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon izin kalau Yai Sa'id, ada hadiah buku untuk seluruh yang hadir, namun terbatas. Ada yang perlu kami sampaikan, bahwa kehadiran Al-Fakir ilallah atas undangan dari lembaga dakwah dan seluruh keluarga besar pengurus besar Nahdlatul Ulama, kami sebagai warga NU secara khusus kehadiran kami di tempat ini Al-Fakir ilallah adalah karena satu hal yang tidak bisa terpisahkan, bahwa di dalam jasad kami, di dalam ruh ini mengalir yang tidak mungkin bisa kami lepaskan, ruhan wa jasadan. Beliau darah daging Hadratul Marhum Mbah As'ad Syamsul Arifi, yang tentunya kami sebagai dzurriyyah beliau tentunya rasa syukur ini, rasa nikmat ini lahir dan besar menghirup akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala masyrab Jami'ah Nahdlatul Ulama. Kami minum dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui guru-guru kami, orang tua kami, datuk kami, melalui orang-orang yang jadi wasilah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, melalui jamiah yang kita cintai bersama, Jamiah Nahdlatul Ulama. Perkenankan secara ringkas kami menyampaikan perjalanan cahaya. Cahaya itu adalah pertama diperkenalkan sebagai ismud dzat,
Allah nurus samawati wal ardh. Kemudian cahaya itu juga disandangkan pada Ismul Mahbub, baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita sangat akrab, di telinga kita sangat akrab. Bahkan munsyid kita mungkin seringkali menyenandungkan, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Baginda Nabi adalah cahaya. Ajaran yang dibawa beliau adalah cahaya. 23 tahun berjuang membawa cahaya. Al-Quran adalah cahaya. Islam seluruh ajarannya adalah cahaya. Sholat cahaya, puasa cahaya, zakat cahaya, haji cahaya. Bahkan kelak di hari kiamat ada golongan yang disebut dengan Ghurril Hajarina, mereka bercahaya, wajahnya bercahaya, kedua tangannya hingga siku bercahaya, bagian kepalanya bercahaya, kedua telinganya bercahaya, bahkan kakinya bercahaya. Min athari al-wudu, sebagai tanda orang yang ahli ibadah. Bahkan syafaat Al-Quran, syafaat salawat Nabi akan berwujud cahaya. Bahkan Al-Quran jadi cahaya. As-sirat ala matni jahannam, ketika perjalanan melintas sirat di atas bentangan neraka jahannam. Semoga kita seluruhnya lolos dan lurus dari perjalanan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, perjalanan mahsyar. Amin Allahumma amin. Ketika dakwah cahaya ini tersebar hingga ke seantero Jazirah Arabia, bahkan sudah mulai menebar cahayanya di Ethiopia, Habasyah. Apakah kemudian setelah 23 tahun, di usia Nabi 63 tahun, ketika beliau memilih ila rafiqil a'la, apakah cahaya itu dipadam? Tidak. Cahaya itu sudah ditanam dalam dada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Cahaya itu sudah ditanam dalam dada Sayyidina Umar Al-Faruq. Cahaya itu sudah ditanam di dalam dada Sayyidina Uthman Dzun Nurain, dan cahaya itu ditanam dalam dada Sayyidina Ali Al-Karrar karramallahu wajhah, dan seluruh para sahabat. Kemudian dari generasi ke generasi cahaya itu diwariskan, talaqi, ditransfer hingga sampailah ke Nusantara melalui para kekasih Allah, orang-orang pilihan yang ditunjuk untuk menyampaikan risalah cahaya ini. Singkatnya, ada satu kisah yang sedang diteliti oleh saudara kita, mungkin hadir, Ahmad Basud. Beliau menemukan manuskrip yang masih bertuliskan Sanskrit atau bahasa Ponorogo tentang kisah Syekh Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel saat beliau sedang mondok di Madinah. Kemudian karomah yang Allah anugerahkan mengantarkan sosok pemuda ini bisa berjumpa baginda Nabi Muhammad SAW. Kita berbicara karomah, tentu kita adalah orang-orang yang yakin dengan karomah. Insya Allah seluruh yang hadir ini yakin dengan karomah ya. Tentunya dialog antara sang baginda Nabi dengan dzurriyyahnya ini. Nah, kita tahu nasab silsilah Mbah Sunan Ampel bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau mewasiatkan, wahai anakku atau cucuku, sampaikan Islam yang aku ajarkan ini sebagaimana aku ajarkan pada sahabat ma'ana wa ashab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampaikan ke Nusantara. Dalam riwayat Hadratul Marhum Mbah As'ad, beliau menyebutnya Indonesia. Apakah ini adalah terjemahan Nusantara yang hari ini adalah Indonesia, ataukah memang itu lisan Nabi yang menyampaikan kepada Mbah Sunan Ampel? Jika benar, maka kata Indonesia sudah diketahui dan dikasyaf oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jika versi yang kedua, maka itu hanya riwayat bil makna yang disampaikan oleh Mbah Yai As'ad.